Mari kita bersama-sama untuk membuka pendalaman Alkitab ini di dalam doa. Saya antarkan, mari kita berdoa. Segala hormat, puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami. Terima kasih atas lawatan dan penyertaan-Mu, sehingga pada saat ini Tuhan perkenankan kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam pendalaman Alkitab secara online. Oleh sebab itu, kami menyerahkan Bapa untuk pendalaman Alkitab online ini dalam masa bulan keluarga Gereja Kristen Jawa Sesinode. Berkati hingga sampai selesai nanti. Terima kasih Bapa. Singkirkan roh-roh jahat yang akan mengganggu, merintangi kami, dan kami menyerahkan semua itu dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama di dalam pendalaman Alkitab. Secara online ini kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu yang diambilkan dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-32. Kita akan baca. Dan mari untuk bacaan ini sebelum masuk di ayat yang ke-25, saya akan membaca di ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-22 agar pembahasan Alkitab sore hari ini nanti bisa nyambung dan ada benang merahnya. Saya akan membaca di Efesus 4 ayat 17 sampai dengan yang ke-22. Dan nanti disambung ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Efesus 4 ayat 17 sampai yang ke-22. Demikian manusia baru. Sebab itu kukatakan, kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedengkilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu
harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kemudian akan kita sambung pada ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-32. Untuk itu silahkan saudari untuk melanjutkan membacanya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan untuk saat ini yang diambil dari Efesus pasal yang keempat tadi, ada beberapa hal penting yang akan kita pelajari dan kita dalami bersama-sama. Pada masa bulan keluarga untuk tahun ini, Gereja Jawa Sesinode Jawa Tengah memberikan tema untuk PA yang pertama ini adalah bahasa tubuh, alat damai sejahteramu. Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya hormati, kalau kita cermati bacaan di Efesus pasal yang keempat mulai dari ayat yang ke-17 tadi, bagian perikop ini adalah membahas tentang manusia yang memiliki hidup baru. Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus itu agar jemaat di Efesus benar-benar menjadi manusia baru dan menanggalkan manusia lama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang saya hormati, tema PA pada kesempatan ini adalah bahasa tubuh, alat damai sejahteramu. Saudara-saudara, kata gestur adalah bahasa tubuh. Kita sebagai manusia bisa berkomunikasi, bersosialisasi, bisa menggunakan dengan cara verbal dan non-verbal. Verbal kita menggunakan bahasa yang bisa kita gunakan sebagai sarana atau alat untuk menyambung komunikasi. Sedangkan non-verbal itu dengan menggunakan gerakan-gerakan tubuh kita atau disebut dengan gestur atau bahasa tubuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan yang saya hormati, seringkali ketika kita berkomunikasi menggunakan bahasa non-verbal, yaitu gestur atau bahasa tubuh, itu kadang-kadang lawan bicara kita itu bisa menangkap, bisa menerima, tapi ada kalanya juga ada yang salah menerima dan salah memahami.
Padahal bahasa tubuh atau gestur ini sudah dikembangkan sejak zaman dulu kala. Dan kemudian dalam perkembangan ilmu pengetahuan kita juga mengenal dengan apa yang disebut dengan pantomin. Pantomin adalah juga gerakan tubuh menyampaikan satu isyarat atau informasi. Yang dimunculkan di sana adalah mimik dan pantomimik. Itulah para pantomin yang menyampaikan informasi dengan gerakan-gerakan. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, demikian juga di dalam kehidupan kita, baik pribadi bersosialisasi dengan masyarakat pada umumnya, di tengah-tengah kehidupan berjemaat dan bergereja, maupun juga dengan keluarga. Dan sedikit banyak untuk saat ini kita akan melihat bagaimana gestur di tengah-tengah kehidupan keluarga ini kadang-kadang membawa damai sejahtera, tetapi ada kalanya karena terjadilah menjadi tidak damai sejahtera. Orang yang menggunakan bahasa tubuh, kita bisa melihat orang yang sedang marah itu ekspresinya bagaimana. Orang yang sedang mengejek seseorang itu juga gerakannya bagaimana, gesturnya bagaimana. Orang yang sedang sedih, orang sedang gembira, itu bisa ditunjukkan melalui gestur mereka. Tetapi kadang-kadang di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing, kita bisa menjadikan bahasa tubuh ini menjadi alat komunikasi yang mendatangkan damai sejahtera, tetapi ada juga karena terjadinya sehingga bahasa tubuh atau gestur ini juga bisa menjadi malapetaka apabila dalam keluarga itu tidak bisa saling memahami dan saling mengerti apa yang disampaikan, baik itu suami, istri, termasuk juga kepada anak-anak dan anggota keluarga yang lainnya. Pada kesempatan ini, bersamaan dalam rangka bulan keluarga, kita akan memperhatikan dan menyimak apa yang disampaikan, kesan pesan yang ada di dalam Efesus pasal yang keempat tadi, hubungannya dengan kehidupan keluarga atau rumah tangga. Bacaan kita tadi dari pasal 4 ayat 25 sampai 32 tadi, ada beberapa kata kunci, ada beberapa kalimat yang sangat bagus, sangat baik, yang bisa kita gunakan sebagai sarana, sebagai alat untuk mewujudkan komunikasi di tengah-tengah kehidupan keluarga kita yang betul-betul damai sejahtera. Ya, sesuai dengan bacaan kita tadi di perikop itu, judulnya adalah manusia baru. Ada minimal 4 hal yang perlu kita perhatikan di dalam bacaan tadi. Itu yang pertama adalah tentang membuang dusta, yang kedua tentang marah, yang ketiga tentang perkataan yang baik, dan yang keempat tentang keramah-tamahan atau maksud kami keramahan. Yuk kita perhatikan satu persatu. Yang pertama adalah membuang dusta. Mari kita perhatikan lagi di ayat yang ke-25. Tolong dibacakan ayat 25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Di bagian yang pertama, membuang dusta, Paulus menghendaki anggota jemaat berusaha saling mengatakan kebenaran satu dengan yang lain. Karena dalam tanda petik kita adalah sesama anggota. Jika kita mau hidup sebagai anggota, maka yang harus dilakukan adalah membuang dusta dan menjunjung kejujuran. Tanpa kejujuran akan mengakibatkan kehancuran. Ini sama halnya dalam keluarga juga. Setiap anggota keluarga harus jujur. Sekalipun untuk berlaku jujur
kadang berisiko. Akan tetapi jauh lebih berisiko dan berakibat fatal jika keluarga saling mendustai. Kejujuran adalah salah satu dasar pernikahan. Agar tetap sehat dan kuat, orang yang berlaku jujur akan terlihat dari cara mereka terbuka terhadap anggota keluarga. Itu menggambarkan sebagai manusia baru, yaitu membuang dusta pada ayat yang ke-25 cukup jelas sekali. Kemudian bagian yang kedua adalah marah. Mari kita baca di ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Yang kedua ini adalah tentang amarah. Rasul Paulus mengatakan bahwa marah itu wajar jika dilakukan dengan dasar yang benar dan untuk tujuan yang benar. Akan tetapi menjadi tidak wajar kalau segala sesuatu yang terjadi di luar keinginannya mengakibatkan marah dan menjadi pemarah. Tidak ada hujan, tidak ada petir, tahu-tahu emosi, meledak dan marah-marah. Kalau hal ini sering kali terjadi akan mengakibatkan luka batin bagi siapapun. Hal ini juga senada dengan hal yang seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 4 ayat yang keempat yang demikian. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Di dalam Mazmur ini sangat jelas agar amarah yang mungkin sering muncul di dalam diri kita itu jangan sampai meledak-ledak, dan Mazmur mengatakan supaya biarlah itu selesai dan ada di tempat tidurmu, tetaplah kita diam, jangan sampai bereaksi mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal. Itu yang kedua tentang marah. Kemudian yang ketiga yaitu perkataan yang baik. Kita akan lihat di ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Iya. Jadi bagian yang ketiga itu adalah perkataan yang baik, ungkapan logos sapros atau perkataan yang kotor. Dipahami sebagai rujukan pada segala macam perkataan yang tidak berguna. Bukan hanya kutukan atau umpetan, bukan saja guruan yang mesum atau kurang ajar, segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi orang lain jangan dilakukan karena tidak mendatangkan berkat. Setiap pasangan harus terus belajar untuk berkata dengan penuh kelembutan dan cinta kasih. Kata-kata yang mengoreksi tanpa menghakimi, yang mendorong tanpa memaksa, yang mengarahkan tanpa memengaruhi, bahkan sekedar mengucapkan salam dan menanyakan kabar sudah sangat bernilai bagi anggota keluarga. Intinya, setiap perkataan kita sebagai manusia yang baru harus mendatangkan berkat dan membuat orang lain yang mendengar itu menjadi senang, damai, dan bahagia. Itu harus kita lakukan kepada siapapun tanpa pandang bulu. Lalu mari kita akan perhatikan bagian yang keempat atau yang terakhir adalah keramahan. Ayat yang ke-32, mari kita dengarkan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Keramahan, bagian yang keempat atau yang terakhir. Keramahan berhubungan dengan sikap dan tindakan yang terbuka kepada siapapun disertai dengan cinta kasih. Apabila itu kepada keluarga,
Rasul Paulus mengatakan bahwa kehidupan bersama harus selalu dengan sikap yang ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni, karena disitulah wujud dari keluarga Allah. Melalui keempat hal ini, kita menjadi ingat bahwa kejujuran, menahan marah, perkataan yang baik, dan keramahan adalah hal yang harus terus diusahakan dalam kehidupan keluarga. Sekaligus ingat, bahasa tubuh atau gestur seperti apa yang harus kita tunjukkan bersama dalam perkataan dengan membangun, memeluk, tepukan di pundak, tangan terbuka, senyum dan keceriaan adalah beberapa dari berjuta bahasa tubuh yang menyertai kita tatkala kita berusaha menghadirkan damai sejahtera dalam keluarga. Oleh sebab itu, pada bagian yang keempat ini, keramahan harus diwujudkan kita semuanya sebagai orang-orang yang memiliki hidup baru. Apalagi di tengah-tengah keluarga, tentu kehangatan, kebersamaan itu harus kita wujudkan. Kita semuanya tahu untuk kehidupan di era sekarang ini memang banyak sekali hal-hal yang memicu, menimbulkan amarah, dusta, tidak jujur, dan lain sebagainya. Biarlah kita sebagai orang-orang yang sudah diperbarui hidup kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan selalu menjaga itu dan membagikan damai sejahtera itu kepada siapa saja, dimulai dari keluarga kita. Demikian untuk pendalaman Alkitab atau renungan pada saat ini, kiranya menjadi berkat kita semuanya dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri pendalaman Alkitab secara online ini di dalam doa syafaat dan penutup. Mari saya antarkan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Segala hormat puji syukur kembali kami aturkan ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih atas selawatan-Mu membimbing mencari kami di dalam kami mengadakan pendalaman Alkitab secara online ini. Oleh sebab itu kami menyerahkan setiap keluarga-keluarga di jemaat-Mu dimanapun berada pada masa bulan keluarga yang berlangsung di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan terus melindungi menjaga kami semuanya, agar kami dapat terus melakukan new normal ini dengan memperhatikan untuk kesehatan kami semuanya, dan kami bisa menjaga satu dengan yang lain supaya kehidupan new normal di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini bisa berjalan dengan baik. Dan biarlah kami menyerahkan Tuhan untuk menolong dan memberkati kami. Pada kesempatan ini kami bersyukur Tuhan, tolonglah kami semuanya dan ajarkan kami bagian bacaan di Efesus 4 ayat 25-32 tadi, agar kami bisa membuang dusta, amarah, dan kami bisa membangun perkataan yang baik, keramah tamahan kepada siapapun sesama kami tanpa pandang bulu, dan juga di tengah-tengah kehidupan jemaat maupun khususnya di tengah-tengah kehidupan keluarga bersama istri, anak, suami, dan andetolan keluarga yang lainnya. Kami menyerahkan Bapa untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Bapa berkati, Bapa tolong, dan kami menyerahkan mereka yang saat ini sedang bergumul karena kehidupan mereka masing-masing, mungkin karena masalah ekonomi, pekerjaan, keluarga, jodoh,
dan lain sebagainya Bapa. Kiranya Bapa mendengarkan seruan doa mereka dan mengabulkannya. Dan juga kami menyerahkan saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapa, pulihkan, beri mereka kekuatan. Mereka yang sudah usia lanjut sepuh juga kiranya Bapa berkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya itu dan boleh mengakhiri untuk pendalaman Alkitab secara online ini. Biarlah apa yang telah kami baca, kami bahas, kami renungkan, ini mendatangkan berkat bagi kami semuanya. Pada akhirnya, ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan. Semua itu kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.